Halo semua, gua Indra. Di video kali ini gua akan kembali membahas Manga Chainsaw Man chapter terbaru, yakni chapter 207. Dan oke, gak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita ke pembahasannya. Chapter kali ini berjudul Buddha. Setelah di chapter kemarin Denji terkena genjutsu Falling Devil dan dibuat melayang menuju langit yang tak terbatas, kali ini cerita dibuka dengan Asa yang masih mencoba menyelamatkan Denji. Di sini Asa berusaha membuat Denji agar mengingat hal-hal yang membahagiakan. Soalnya itu merupakan satu-satunya cara supaya Denji bisa terlepas dari pengaruh genjutsunya Falling Devil. Meski begitu, Denji sendiri merasa kalau dirinya tidak pantas untuk bahagia. Dikarenakan Denji sudah melakukan apa yang menjadi penderitaannya selama ini kepada orang lain. Yap, kebenaran tentang fake Chainsaw Man bukanlah sekedar pengungkapan identitas semata. Itu merupakan pukulan telak bagi Denji. Bagaimana tidak, Denji menjadi sumber dari penderitaan yang pernah dia alami. Denji berada di posisi yang sangat tidak dia inginkan. Pada titik ini, mental serta moral Denji seperti sedang didorong sedalam-dalamnya oleh kekuatannya Falling Devil. Walau demikian, Asa terus berusaha demi Denji. Asa berkata kalau sedari lama dia ingin membuat Denji bahagia. Meski Asa belum tahu caranya bagaimana, namun mereka bisa memikirkannya bersama-sama. Sementara itu, pada saat yang sama, Falling Devil terus mengangkat dan melemparkan bangunan-bangunan untuk menebarkan teror kepada para manusia. Asa pun merasa kalau mereka harus segera menghentikan Falling Devil. Denji bertanya mengapa mereka perlu melakukannya. Dan ya, Asa menjawab karena mereka adalah superhero. Jawaban tersebut berhasil membuat Denji terdiam. Lalu di sini Yoru kembali mengambil kesadarannya Asa. Yoru bilang kalau sejauh ini serangannya tidak mempan pada Falling Devil. Maka dari itu kali ini Yoru akan memakai kekuatan Tank Devil. Salah satu tangan Yoru kemudian berubah menjadi senapan raksasa yang penuh dengan amunisi. Dari sana Yoru lanjut berkata, dengan menggunakan kekuatan Tank Devil, dirinya akan mengisi senapan tersebut dengan semua senjata yang telah dimilikinya sampai sekarang. Sambil berteriak Buddha, peluru demi peluru pun mulai dilesatkan. Yang mana di sini peluru pertama adalah pedang tulang belakang Pak Tanaka. Senjata pertama yang Yoru ciptakan saat dia pertama kali masuk ke dalam tubuhnya Asa. Selain pedang Pak Tanaka, di sini juga diperlihatkan banyak senjata lain. Yang dua diantaranya adalah pedang apartemen dan juga tombak akuarium. Semua senjata tersebut terus membombardir Falling Devil tanpa jeda. Tapi di sisi lain, Falling Devil bisa terus meregenerasi semua luka yang dia terima. Ya, pada akhirnya semua senjata yang Yoru tembakan menancap di daratan. Ini panel yang keren banget, di mana kita bisa melihat senjata-senjata Yoru yang belum pernah ditampilkan sebelumnya. Cuman ya sayang sekali kita nggak tahu apakah di sini Falling Devil berhasil lolos atau malah tertimbun oleh senjata-senjata tersebut. Dan ya, chapter kali ini berakhir sampai di sana. Jadi itu dia Chainsaw Man chapter 207. Chapter yang masih gokil seperti sebelumnya. Di sini kita mendapat beberapa panel keren. Lalu meski singkat, pertarungannya juga kerasa intens. Dan yang paling gokil, sudah pasti waktu Yoru menggunakan kekuatan Tank Devil. Beuh, mantep banget. Apalagi tadi kita bisa sekali lagi melihat senjata-senjata yang dulu pernah Yoru ciptakan. Oke lah, mari kita bahas beberapa hal menarik yang ada di chapter kali ini. Pertama, Denji kena mental lagi. Baru aja di arc sebelumnya Denji sembuh dari mentalnya yang hancur pasca Nayuta yang disajikan di atas piring sushi. Sekarang mental Denji lagi-lagi diuji kembali. Ya sepertinya bagi Fujimoto, menghancurkan mental Denji adalah hobi terfavoritnya. Soalnya enggak kelar-kelar cuy. Baru aja seneng dikit gitu kan bisa ngedet bentaran sama Yoru.
udah dibikin menderita lagi. Cuman sisi baiknya, Asa bisa mendapatkan peran untuk menjadi support system bagi Denji. Dimana tadi secara gak langsung, Asa sudah menyatakan perasaannya pada Denji. Urusan Denji ngeh atau enggaknya, kita kesampingkan dulu lah ya. Intinya momen seperti tadi itu bagus sih buat perkembangan karakter Denji, supaya lebih waras lagi ke depannya. Kemudian berikutnya ada Yoru yang akhirnya menggunakan Tank Devil. Kayaknya ini merupakan salah satu momen yang kalian tunggu-tunggu. Dan gimana? Apakah kalian puas dengan apa yang sudah Fujimoto sajikan tadi? Kalau gua pribadi sih puas-puas aja. Emang keren banget sih waktu Yoru mengubah tangannya menjadi senapan raksasa. Nah, meskipun kekuatan yang Yoru gunakan adalah Tank Devil, tapi kalau kalian sadar, tangan yang berubah menjadi senapan raksasa adalah tangan kanan. Yang mana itu adalah Gun Devil. Ini bukanlah sebuah kekeliruan. Soalnya kalau tangan kiri yang berubah, bentukannya bukanlah senapan seperti ini, melainkan moncong senjata dari tank. Ya, jadi bisa dibilang Yoru memakai kekuatan Gun Devil dan Tank Devil secara bersamaan. Gun Devil sebagai senapan ataupun wadah, sementara ability Tank Devil digunakan sebagai amunisinya. Lalu kalau kita ngomongin soal ability-nya Tank Devil lebih jauh, apakah ini merupakan ability yang broken ataupun overpower? Menurut gua sih iya. Ya bayangin aja dengan ability ini Yoru bisa nge-spam berbagai macam senjata. Hitungannya ability ini udah kayak kekuatannya Gilgamesh dari Fate series. Tapi sayang sekali, yang dihadapi Yoru sekarang adalah Falling Devil. Sosok iblis primal yang punya regenerasi tanpa batas. Seperti yang gua udah bilang tadi, untuk sekarang kita belum bisa memastikan apakah Falling Devil ini tertimbun atau berhasil lolos. Cuman sekalipun Falling Devil sudah ketimbun semua senjata yang diperlihatkan di akhir chapter, gua sangat yakin kalau Falling Devil masih bisa beregenerasi. Lalu apa yang akan terjadi setelahnya? Tentu saja pertarungan masih akan terus berlanjut. Dan jika semisal serangan brutal Yoru yang tadi gagal, kita nggak boleh lupa kalau serangan tersebut meninggalkan banyak senjata di medan pertarungan. Itu artinya Yoru bisa menggunakan senjata-senjata tersebut untuk menghadapi Falling Devil. Apalagi banyak sekali senjata ciptaan Yoru yang belum pernah ditampilkan sebelumnya. Yang pasti salah satu di antaranya merupakan senjata overpower. Yaudah, mungkin segitu dulu pembahasan kita kali ini. Makasih buat kalian semua yang udah nontonin video ini sampai habis. Kalau kalian mau kirim dukungan lebih atau titip pesan dan pertanyaan menarik, kalian bisa kirim lewat link Saweria yang ada di deskripsi. Jangan lupa tinggalkan kritik dan saran di bawah. Sekian gue Indra dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.